Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-49. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis dan Al-Quran. Bagaimana kita mengambil rujukan hadis ya sebagai sumber hukum di dalam memahami agama ini, dan bagaimana pula ketika kita bandingkan dengan Al-Quran sebagai rujukan hukum di dalam memahami Islam ini. Kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode yang lalu, dimulai dari perbandingan sejarah penulisan hadis dan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan kajian terkait dengan penciptaan manusia, versi hadis dan versi Al-Quran. Atau Isra Mi'raj, versi hadis dan versi Al-Quran dan seterusnya. Hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan puasa. Bagaimana hadis menceritakan terkait dengan puasa itu dan dibandingkan dengan Al-Quran sebagai sumber rujukan untuk memahami perintah puasa. Ada sebuah tema yang sangat menarik yang sering dilakukan kajiannya, disampaikan oleh para mubaligh, para da'i, bahwa puasa kita itu sesungguhnya adalah untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lain itu untuk manusia, untuk hamba, tetapi khusus puasa katanya adalah untuk Allah, dan Allah akan memberikan balasannya sendiri terkait dengan pahala puasa itu. Mari kita lakukan kajiannya, bagaimana hadisnya dan bagaimana Al-Quran. Apakah ini inline dengan Al-Quran, seiring dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran juga memberitakan bahwa puasa itu adalah bagi Allah, bukan bagi hambanya? Mari kita mulai dengan mengambil rujukannya dari dalam hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Sahabat sekalian, hadis ini sering dibahas di dalam berbagai kajian dan ceramah yang kemudian memberikan kesimpulan 3 hal. Yang pertama, bahwa seluruh amal ibadah kita selain puasa itu adalah untuk hamba, untuk pelakunya yang mengamalkan ibadah itu. Misalnya sholat yaitu untuk kita sendiri, sedekah untuk kita sendiri. Semua amal ibadah kebajikan yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Itu adalah kesimpulan yang pertama yang seringkali diambil dari hadis ini. Kesimpulan keduanya adalah kecuali puasa. Puasa itu bukan untuk hamba, tetapi untuk Allah. Dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Di sini muncul kontroversi. Karena ada yang berpendapat kesimpulannya bukan begitu. Bukan untuk Allah, tetapi juga untuk hamba. Itu hanyalah sekedar untuk memberikan penegasan bahwa puasa itu penting. Lebih penting dari ibadah-ibadah yang lain. Tapi juga masih memunculkan kontroversi. Apakah puasa lebih penting dari sholat misalnya, dan sebagainya. Itu kesimpulan yang kedua. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah Allah sendiri yang akan memberikan balasannya atas amalan ibadah puasa itu. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan amal ibadah selain puasa itu bukan Allah yang memberikan balasannya. Nah, ini juga memunculkan kontroversi. Oke, sahabat sekalian, kita perlu melakukan klarifikasi terhadap kesimpulan ini. Caranya adalah dengan membandingkan dengan sumber informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim.
Selalu kita mencoba mengkaji validitas sebuah hadis dicocokkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang dijamin kebenarannya. Redaksinya, teksnya itu dari Allah. Sedangkan hadis itu redaksinya, teksnya adalah dari para periwayatnya. Sehingga bisa mengalami perbedaan. Riwayat 1, riwayat 2, dan riwayat yang lain-lainnya itu bisa mengalami perbedaan redaksional. Karena itu kita harus selalu mencocokkan dengan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang peribadatan manusia itu? Benarkah ibadah seorang hamba itu adalah semua untuk dirinya kecuali puasa itu untuk Allah? Mari kita mulai dengan membaca ayat-ayat yang terkait dengan peribadatan. Untuk siapakah ibadah seorang hamba itu? Yang pertama, kita ambil rentetan ayat di dalam surat Az-Zariyat, ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di ayat ke-56 dari surat Az-Zariyat ini, Allah memberikan kabar kepada kita, informasi kepada kita, bahwa jin dan manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya itu ngunci. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka desain penciptaan seorang manusia atau termasuk jin itu sesungguhnya adalah makhluk ibadah. Fitrahnya adalah makhluk ibadah. Yang ketika dia tidak beribadah, maka dia menyalahi fitrahnya. Akan mengalami masalah di dalam kehidupannya, menabrak sunatullah dan sebagainya, dan memunculkan penderitaan, memunculkan masalah di dunia maupun di akhirat. Ya, ini ayat yang pertama dari rentetan surat Az-Zariyat 56 sampai 58. Kesimpulannya, memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk ibadah. Tetapi kadang-kadang dari sini muncul kesimpulan yang kurang tepat dikarenakan belum membaca ayat selanjutnya. Kesimpulan yang kurang tepat itu seakan-akan Allah itu membutuhkan ibadah hambanya. Maka hamba diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sehingga ada itu yang menyimpulkan bahwa lah kalau Allah tidak menciptakan makhluknya, siapa yang beribadah kepadanya? Ya, ini berlebihan di dalam berlogika, kelewat batas. Ya Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, ya terserah dia mau menjadikan apa makhluknya itu. Tetapi Allah tidak terganggu sedikit pun jika seandainya makhluknya tidak beribadah kepadanya. Misalnya semua orang di muka bumi ini tidak ada yang sholat, ya nggak masalah. Allah tetap Allah, Allah tetap Tuhan. Tidak ada yang puasa, tidak ada yang berzakat, tidak ada yang umroh, haji, dan segala macam, bahkan kafir semuanya, ya Allah tetap Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya bukan mengarah kepada kemudian Allah membutuhkan ibadah hambanya, tetapi bahwa makhluk, ya khususnya manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, iya. Nah, maka untuk mengetahui pemahaman secara holistik dan komprehensifnya, bacalah di ayat berikutnya, yaitu ayat 57. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu an yudaimun. Aku tidak menghendaki atau membutuhkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak membutuhkan supaya mereka memberiku makan. Ayat 57 ini dengan secara tegas dan frontal langsung memberi penjelasan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, tetapi Allah tidak membutuhkan ibadahnya. Allah itu tidak membutuhkan rezeki darinya. Allah tidak membutuhkan apalagi makan misalnya darinya. Kenapa ada kaitannya dengan itu? Karena di zaman itu orang-orang yang menyembah berhala itu menyajikan, ya, memberi sesajen, makanan, berkorban untuk berhala, memberi rezeki kepada Tuhannya dalam bentuk berhala itu. Maka secara lugas Allah mengatakan, aku tidak membutuhkan semua itu. Tidak rezekinya dan tidak juga makanannya.
Nah, lebih jelas lagi kemudian diklaim oleh Allah di ayat berikutnya, ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, bukan Allah yang membutuhkan rezeki. Kenapa? Karena Allah itu maha pemberi rezeki. Seluruh jagat raya dengan segala perbendaharaannya adalah miliknya belaka. Justru Allah yang memberikan rezeki kepada semua umatnya atau kepada semua hambanya atau kepada semua makhluknya, termasuk orang-orang yang beribadah itu. Bukan Allah yang membutuhkan mereka, tetapi mereka lah yang membutuhkan Allah, dan Allah akan memberikan rezeki yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena Allah itu sangat kuat dan sangat kokoh terkait dengan hal itu. Jadi sahabat sekalian, rentetan 3 ayat ini sudah dengan sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh ibadah kita. Tetapi sesungguhnya kitalah yang butuh ibadahnya. Dijelaskan di berbagai ayat yang lain, Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 6 ini. Wa man jahada fa innama yujahidu linnafsih. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa berjihad, berusaha sungguh-sungguh, maka sebenarnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Jadi dengan sangat tegas Allah mengatakan bahwa semua amalan kita, amal ibadah kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh semua itu. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan semua ini. Jagat raya dengan segala isinya, dengan segala perbendaharaannya. Bahkan Allah maha pemurah, maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Ditegaskan kemudian di situ, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya. Dari seluruh jagat raya ini tidak membutuhkan apapun. Justru Allah yang menciptakan dan memiliki semua itu. Oke sahabat sekalian, jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan klarifikasi yang sangat jelas versi Al-Quran. Bahwa semua ibadah secara umum itu sesungguhnya ya untuk hamba itu sendiri. Tidak ada ibadah itu untuk Allah. Tidak ada. Kalau kemudian dikatakan kita ini lillahi ta'ala, itu bukan bermakna untuk Allah, tetapi karena Allah. Dikarenakan Allah memerintahkan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita untuk menjalankan ibadah itu, dan ibadah itu adalah sesuai dengan kebutuhan fitrah kita, ya, maka kita menjalankan ibadah itu. Jadi bukan untuk Allah, tetapi dikarenakan Allah yang mengajarkan kepada kita untuk melakukannya. Nah, sekarang kita fokus kepada perintah ibadah puasa. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang puasa itu? Apakah benar puasa itu untuk Allah ataukah sebenarnya untuk pelaku puasa itu? Nah, kita bisa membacanya salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sangat menarik apa yang diinformasikan atau diperintahkan, difirmankan Allah di dalam ayat ini. Ayat yang sangat populer dan sering dikaji terkait dengan Ramadan. Tetapi kita akan melihat beberapa bagian dari ayat itu untuk memberikan penegasan tentang tema yang sedang kita kaji. Ayat itu dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang yakin. Kalau tidak yakin, ya tidak beriman. Beriman adalah yakin. Tapi keimanan atau keyakinan terkait dengan keimanan itu adalah sebuah proses yang panjang yang harus dimulai dengan kefahaman. Karena itu di dalam Islam keyakinan itu ada level-levelnya.
Ada yakin karena keilmuan, disebut sebagai ilmul yakin. Faham, yakin. Baca penelitiannya, bahkan sudah melihat buktinya. Ada ilmuwan dari Jepang memperoleh hadiah Nobel terkait dengan penelitian terhadap orang yang lapar. Ternyata orang yang mengalami kelaparan sekian jam itu akan memunculkan mekanisme kesehatan di dalam sel-selnya, triliunan sel tubuhnya yang disebut sebagai mekanisme autofagi. Mekanisme autofagi itu adalah mekanisme bersih-bersih sampah metabolisme. Jadi kalau kita makan banyak, sampahnya juga banyak, itu ngendon di mana-mana, mulai dari di dalam sel itu sampai di dalam jaringan-jaringan sel kita, sampai ke organ-organ kita dan seterusnya. Bisa di otot, di sendi, fatty liver, di pembuluh darah dan sebagainya. Nah, ternyata orang yang mengalami proses kelaparan, kondisi kelaparan dalam durasi tertentu, itu akan memunculkan mekanisme autofagosum atau autofagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ternyata ketika dipelajari puasa ini memberikan manfaat yang sangat besar. Nah, diantaranya terkait dengan ilmu yakin itu, kita harus pelajari. Begitu kita paham, maka kita menjadi yakin bahwa puasa ini memang sangat baik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk yang menjalaninya. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang yakin. Sudah melewati ilmu yakin, faham, kemudian yakin, kemudian ditambah ainul yakin, yaitu menjalani dan membuktikan sendiri ketika dia berpuasa, ternyata dampaknya bagi kesehatan sangat bagus. Ditambah lagi naik kelas menjadi hakul yakin. Buktinya berulang-ulang, setiap kali dia puasa memang kondisinya menjadi semakin baik dan semakin baik. Itulah yang dipanggil oleh ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kata mewajibkan dalam ayat ini sebetulnya bukan memiliki makna sebuah paksaan kepada kita. Melainkan menggunakan kata kataba. Kutiba alaikumus syiyam. Apa itu kataba? Kataba itu menulis. Kutiba telah tertulis di dalam desain penciptaan kita, di dalam DNA kita, di dalam genetika kita, bahwa fitrah seorang manusia itu adalah membutuhkan puasa. Karena itu ketika bicara tentang diwajibkan atau telah tertulis di dalam diri kalian kewajiban berpuasa, kemudian ditambahi kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga tertulis pada orang-orang di zaman dahulu sebelum kamu. Ayat ini dimulai dari panggilan kepada orang yang beriman. Tetapi ketika bicara kewajiban puasa, digambarkan oleh ayat ini, sesungguhnya itu bagi semua manusia, itu membutuhkan berpuasa. Orang yang tidak berpuasa itu akan mengalami masalah-masalah terkait dengan sistem kesehatan di dalam tubuhnya, lahiriah maupun batiniah. Oke, ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa sesungguhnya kewajiban puasa itu bukan untuk siapa-siapa, melainkan sudah tertulis di dalam fitrah kita sebagai kepentingan kebutuhan kita sendiri. Karena itu penutupnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu memiliki kemampuan kontrol diri untuk selalu melakukan yang bermanfaat, kebajikan, kebaikan, konstruktif, dan dengan mudah menghindari hal-hal yang tidak baik. Takwa adalah kemampuan kontrol diri yang dilatih selama bulan puasa. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, sesungguhnya untuk siapakah puasa itu? Apakah untuk Allah? Bukan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa, memiliki kualitas diri yang cukup baik. Nah, sahabat sekalian, itulah yang digambarkan Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Kemudian ditegaskan lagi di ayat berikutnya 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya.
Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini menarik karena memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan kondisi yang harus kita lakukan di dalam berpuasa. Di antaranya adalah kita menjalaninya dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan senang. Karena efek puasa itu akan berbeda pada orang-orang yang melakukan dengan terpaksa karena merasa diwajibkan, sebuah keterpaksaan, ya. Dibandingkan dengan orang yang melakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, disebabkan dia sudah faham, ilmu yakin bahwa ini baik buat kita. Sudah ainul yakin, sudah hakul yakin. Seperti yang disebutkan di ayat berikutnya itu. Kalau kita lakukan dengan keimanan dan kemudian karena keimanan itu, karena faham, sudah yakin, kita menjalaninya dengan rela hati, maka itu lebih baik bagimu dampaknya dibandingkan dengan orang-orang yang melakukannya dengan terpaksa. Orang yang melakukan dengan terpaksa, maka kondisi kesehatannya, sistem hormonalnya itu akan memunculkan hormon-hormon stres dikarenakan terpaksa. Bukan tambah sehat dia berpuasa, melainkan mungkin mahnya kambuh. Karena dia merasa terpaksa dan kemudian jam 10 sudah lihat jam, aduh kok masih jam 10, jam 11, aduh masih jam 11, jam 12, ngucur asam lambungnya dan kemudian mahnya kambuh dan seterusnya. Itu efek dari orang yang terpaksa. Tetapi orang yang melakukan dengan rela hati, dengan ikhlas, dikarenakan kepahaman, maka dia menjalaninya dengan senang hati. Tiba-tiba dia melihat jam, kok sudah jam 3 sore ya, kok sudah jam 5 sore, kemudian berbuka puasa. Yang muncul adalah hormon-hormon kebaikan di dalam dirinya yang menyehatkan tubuhnya, lahir maupun batiniah. Jadi sahabat sekalian, ayat ini memberikan kondisi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan dengan rela hati, dengan ikhlas, maka khairul lah. Itu lebih baik baginya. Dan penutupnya menarik, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Menarik ini, ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah puasa itu bagimu, lebih baik bagimu efeknya, dampaknya. Baik secara kesehatan lahiriah maupun kesehatan batiniah, bahkan sampai ke ketakwaan. Lebih baik bagimu, masih ditambahi lagi, jika kamu mengetahuinya. Sahabat sekalian, selama ini rupanya kita tidak tahu, ya, atau kurang melakukan kajiannya. Tetapi Allah sudah menegaskan, jika kamu mempelajarinya, memahaminya, menelitinya, maka pasti kesimpulannya adalah ternyata berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya dan menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah hadis mengatakan bahwa puasa itu untuk Allah dengan segala macam interpretasinya yang kontroversial. Tetapi Al-Quran sesungguhnya dengan sangat jelas mengatakan bahwa semua ibadah termasuk puasa kita bukan untuk Allah. Karena Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Seluruh peribadatan itu, seluruh jihad kita, usaha kita, amalan kita sesungguhnya adalah kembali kepada kita, memperbaiki kondisi kita baik secara lahiriah maupun secara batiniah, bahkan secara spiritualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.